Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah khair jami'an. Pada kesempatan kali ini saya sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Kusni dengan nomor NIM 190810-2003. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan suatu materi, yaitu tentang makalah nahwu tentang pengertian fa'il, yang dimana ada ketentuan dalam fa'il, pembagian file dan lain-lainnya. Untuk mempersingkat waktu, mari langsung ke pembahasannya saja ya. Ini pembahasannya secara singkat tentang file, yaitu di sini ada pengertian file, yaitu file merupakan isim marfu yang dibaca rofa, yang menjadi pelaku pekerjaan, kedudukan terletak setelah fiil atau sibhul fa'il. Contohnya yaitu ada yajlisu talibun, yang artinya para siswa duduk. Kalimat yang baris bawah kedudukan sebagai fa'il karena sebagai pelaku pekerjaan. Nah, di situ ada yang di garis bawah ada talibun, yaitu siswa duduk, para siswa. Nah, di sini ada yang bagian B itu ada ketentuan dalam fa'il, yang dimana jika fa'ilnya muannas atau perempuan, maka fi'ilnya diberi tanda muannas. Untuk fi'il madhi ditambahkan tak tanis, dan untuk fi'il mudhari menggunakan huruf mudharat atau contohnya taqumu al-Aisyah, Aisyah sedang berdiri. Itu yang ketentuan dalam fa'il. Dan bagian C itu pembagian fa'il, yang dimana ada fa'il dibagi menjadi dua, yaitu isim dhamir dan isim dhamir, yang dimana isim dhamir itu pengertiannya adalah fa'il yang tidak berupa kata ganti. Contohnya Tiki Khalid, yaitu Khalid menangis. Yang kedua itu fa'il isim dhamir adalah fa'il yang berupa kata ganti, baik orang pertama, kedua, dan ketiga. Contohnya qiraatil Quran, yaitu kamu membaca Quran. Itulah pembagian fa'il itu ada dua, yaitu yang isim dhamir dan isim dhamir. Dan fa'il isim dhamir terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada baris dan mutatir, yaitu yang pertama itu baris merupakan dhamir yang tampak dalam lafal seperti hal akulat, apakah kamu telah makan. Dan yang kedua itu ada mutatir. Mustatir adalah dhamir tidak nampak dalam pelafalan tersimpan seperti aktub risalah, saya menulis surat. Dhamir tersimpan dalam lafaz aktub saya adalah anak. Dhamir mutatir menjadi terbagi dua, yaitu yang pertama wajib disimpan ada pada, itu yang pertama ada fi'il mudhari yang fa'ilnya berupa orang pertama tunggal maupun jamak. Contohnya akhalla sa'ala, ijlisu alal kursiyun, saya duduk di atas kursi. Dhamir tersimpan yang kita mengisi dosa-dosa itu, dhamir yang tersimpan nahnu. Itu fi'il yang kedua itu fi'il mudhari yang fa'ilnya berupa orang kedua, orang laki-laki tunggal. Contohnya aina tadhabu, kemana kamu pergi, itu dhamirnya yang tersimpan ain anta. Nah, yang ketiga itu fi'il amar untuk laki-laki tunggal. Contohnya ta'alam, belajarlah. Dhamir yang tersimpan adalah anta. Yang B itu boleh disimpan. Yang pertama itu fi'il mudhari yang fa'ilnya orang ketiga laki-laki tunggal. Contohnya Muhammad yaraqu al-darsu, Muhammad membaca pelajaran. Dhamir yang tersimpan adalah huwa. Nah, di sini ada, untuk memahami fa'il kita juga memerlukan memperhatikan beberapa hal yang menjadi catatan di dalamnya. Hal yang meliputi itu ada dua, yaitu catatan di dalamnya yaitu setiap fi'il pasti mempunyai fa'il, baik berupa isim dhamir maupun isim dhahir. Untuk itu setiap ada fi'il kita harus berusaha mengetahui fa'ilnya. Dan yang kedua, jika dalam susunan sebuah kalimat hanya terdiri dari fi'il dan isim, maka fi'ilnya tunggal, disesuaikan dengan isimnya dalam hal mudzakkar dan muannasnya. Dan di sini ada kesimpulan. Yang terakhir itu ada kesimpulan. Fa'il merupakan isim marfu yang dibaca rofa, yang menjadi pelaku pekerjaan, kedudukan terletak setelah fi'il dan sibul fi'il. Dalam fa'il terdapat ketentuan-ketentuan yang harus kita pahami, seperti apa yang dipaparkan di atas. Jika fa'il muannas, maka fi'ilnya
harus diberi tanda muannas. Sedangkan untuk fiil mudhari menggunakan huruf mudhari'ah. Ta fa'il berupa kata ganti fa'il isim. Domir adalah berupa kata ganti bolak-balik baik orang pertama, kedua, dan ketiga. Sedangkan dalam fa'il isim domir dibagi menjadi dua, yaitu baris dan mustatir. Baris adalah domir yang tampak dalam lafal dan mustatir adalah domir yang tidak tampak dalam lafal. Nah, segitu penjelasan singkat dari saya tentang pengertian fa'il. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada tutur kata yang tidak mengenakan, mohon maafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.